Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Berita ini bisa menggambarkan betapa negara Indonesia ini sudah diambang kehancuran dan akan mengulang tragedi 1998. Kericuan terjadi saat petugas membubarkan demonstrasi di Polda Metro Jaya. Masa aksi sempat masuk ke dalam halaman Polda Metro Jaya dan berorasi. Pengemudi ojek online ini meninggal dunia akibat ditabrak begitu ya, dan juga dilindas oleh mobil rantis Brimob, dan itu memicu kemarahan dari para pengemudi ojek online dan menyatukan solidaritasnya untuk kembali melakukan unjuk rasa pada pagi hingga siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta busit dan pemain busit alias Push Simulator Indonesia dan Bismania di luar sana, dan juga masyarakat di luar sana yang bergabung ke channel ini. Selamat datang di channel IRG 99 Projects. Mungkin ini videonya memang sedikit off topic aja dari dunia perbusidan dan Bismania atau hal-hal yang biasa memang saya lakukan. Kenapa saya mau bikin video ini? Karena ini bukan soal video klarifikasi tentang apa yang terjadi pada saya, tapi ini terjadi pada negara kita sendiri yang sebenarnya situasinya ini benar-benar super kacau sekali. Dan ya bisa dibilang saya melihat aksi demo yang terjadi dan juga kerusuhan yang merajalela sejak tanggal 25 Agustus 2025 kemarin, dan ini sudah terjadi 5 hari berturut-turut. Dan aksi demonstrasi ini karena ketidaksetaraan masyarakat dengan masyarakat sipil biasa dengan elit-elit seperti pejabat DPR yang ternyata yang bertindak semena-mena gitu, kayak tidak ada fungsinya sama sekali. Jadi ya akhirnya geram terus kerusuhan deh. Belum lagi ada beberapa hal represif dari polisi dan juga membuka media. Jadi merubah negara kita ini menjadi kayak negara rezim Orde Baru, mirip era Soeharto dari tahun 1960-an sampai titik terparahnya itu pada krisis Mei tahun 1998. Dan berita yang saya kumpulkan ini ternyata ini susah banget, aku harus bahas satu persatu. Jadi agar bisa mempersingkat video ini untuk menjelaskan detailnya, kita jelaskan dulu breakdownnya. Dan kita sudah rangkum lewat AI, lewat ChatGPT. Jadi ada 7 poin yang aku dia bisa ambil. Jadi kita bahas apa saja 7 poin apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Indonesia di tanggal 25 sampai 29 sampai video ini dibuat, tanggal 25 sampai 30 Agustus tanggal video ini dibuat. Jadi kita akan baca 7 poinnya. Poin pertama adalah penghapusan outsourcing dan upah buruh. Pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025, seluruh buruh menyuarakan penolakan keras terhadap sistem outsourcing yang dinilai sangat merugikan banyak pihak. Karena satu, outsourcing itu memang sudah merugikan, apalagi pajak dinaikkan yang semuanya dari 4,5 juta jadi 7,5 juta. Itu juga merugikan dan akan memeras hak-hak rakyat biasa yang akan diserahkan pada DPR RI. Pejabat DPR RI, ya dengan kata lain, uangnya akan diserahkan dari hasil pemerasan itu ke pajak uang pejabat DPR RI secara bebas dengan
dengan pekerjaan yang bercanda dan gajinya yang ternyata ya serius, terlalu serius. Dibikinlah inequality, tidak kesenjangan, bukan keadilan sosial, bukan sila Pancasila. Semua sila Pancasila ini telah terkorupsi secara menyeluruh di tangan pejabat koruptor. Dan ini komponen yang merugikan itu tidak hanya pajak-pajak aja gitu. Kontrak yang tidak ada kejelasan, hak minim, dan penghasilan yang semakin rendah. Ya itu, mereka mendesak menghapuskan partai ini sebagai kemudian keadilan sosial dan keberlanjutan ke DPR. Jadi dilakukan demo yang seperti terjadi di tanggal 22 Mei 2019 yang tepatnya terjadi 6 tahun yang lalu. Dan transisi ini ya bukan hanya soal buruh, melainkan dengan potensi yang adil untuk ekonomi yang setara. Tetapi Pak Prabowo mungkin masih belum melakukan ini ya, cuma ngomong doang. Kedua, tuntutan RUU dan reformasi pajak tenaga kerja. Maksa aksi menuntut pengesahan RUU ketenaga kerjaan dan RUU perampasan aset setelah reformasi pajak untuk buruh-buruh seperti menaikkan PTKP dan menghapus pajak atas THR dan pesangon. Tujuannya untuk meringankan beban buruh di tengah ketimpangan struktural yang seperti kondisi saat ini. Dan mungkin ini dampaknya karena ya satu tadi, pajaknya itu diperas terus dari rakyat biasa karena banyak beberapa hal. Jadi kayak ngecuri pajak sembarangan, kayak royalti lah, kasus-kasus logo royalti, lagu-lagu yang mau diputerin di tempat umum yang bisa bikin pemerintah geram, polisi geram, terus kayak tindakan represif, kayak bebasan dihapus, dan juga ada keterlibatan kelompok tak bertanggung jawab memicu kerusuhan yang terjadi tanggal 28 sampai 29. Yang menyebabkan sejumlah fasilitas Transjakarta dan satu fasilitas MRT Jakarta yang dirusak, yaitu di halte Senen Toyota Raga dan MRT Istora Mandiri. Polda Metro Jaya menyatakan kerusuhan disebabkan oleh kelompok anonim yang melakukan tindakan seperti provokatif dengan pembakaran bendera, vandalisme seperti yang tadi saya bilang, dan juga penyusupan ke tol dengan membakar gerbang tol Pejombongan. Dan itu sudah ada buktinya, tapi kami tidak bisa menunjukkan hal-hal ini di publik karena kami tidak mau direpresif oleh pihak sosial media sendiri, termasuk Google dan YouTube. Dan mereka tampak tidak memiliki struktur organisasi yang jelas. Dan fenomena ini memunculkan kekhawatiran akan infiltrasi unsur provokatif dalam aksi damai, menyeret aspirasi rakyat dalam konflik yang merugikan banyak pihak, yang menyebabkan ya tadi kita bilang tragedi Mei 1998 akan terulang dengan sendirinya. Keempat, upaya polisi dan penelusuran kronologis di beberapa kasus demo aja tanggal 25 sampai dan 28 itu petugas keamanan telah melakukan langkah persuasi hingga penertiban untuk meredam situasi. Namun masih diperlukan upaya investigasi untuk mengungkap siapa dalam kerusuhan motif di balik aksinya. Dan penegakan hukum yang transparan ini agar kepercayaan publik tetap terjaga, namun di tengah suasana yang agak sangat panas seperti sekarang ini. Namun sayangnya sudah terlambat. Dan ini bisa menyebabkan apa yang terjadi di poin kelima. Korban nyawa. Tragisnya nasib driver ojek online yang sedang mencari rezeki, berjual rupiah mencari rezeki, yang sangat menyedihkan sekali ialah tewasnya driver online ojek online mitra Gojek Afan Kurniawan yang terlindas oleh kendaraan Brimob Barakuda saat kerusuhan sedang melebar. Dan ini bagaimana momen tersebut menggambarkan rakyat biasa yang sedang berjuang mencari nafkah bisa tertimpa tragedi peristiwa besar seperti ini.
sudah rakyat biasa ditindas, sekarang ditambah dengan dilindas begitu saja sampai tewas. Inilah buktilah negara Indonesia itu hancur sudah dari dalam. Bukan hanya dari luar saja, tapi luarnya kita bicarakan di akhir aja lah. Dan kematian akan memicu simpati publik dan membuka renungan. Bahkan setelah pendapat tersebut, masa pun sempat mengamuk dan akan menargetkan menaikkan kendaraan tersebut. Dan poin keenam, tensi politik dan kekhawatiran terulangnya 1998. Dan ini kita udah bilang ini benar-benar terjadi. Beberapa suara di masyarakat pada pola represif, ketimpangan elit, dan kebijakan yang sangat kontroversial sebagai bayangan yang gelap dengan mirip era otoriter. Ya kurang lebih di tahun 1965 dan 1998. Bahwa situasi politik dan ekonomi kita sekarang akan mengarah ke krisis yang mirip tragedi Mei 1998. Tetapi jika kita lihat dari kontrasnya, ini sudah dipastikan ini sudah kombinasi dan ini sudah sangat terang, dan ini kita sudah tinggal lihat layar saja, sesimpel itu. Belum lagi dampak geopolitik yang semakin panas dari negara Indonesia ini yang menjadi target yang mungkin yang tersembunyi dari tangan Tiongkok maupun Korut maupun Rusia ataupun Iran, yang mungkin yang konflik luar negeri itu semakin panas. Saat ini semakin panas seperti perang Rusia Ukraina, perang Israel, perang Iran Israel, dan berbagai macam ketegangan lainnya, termasuk perang dagang Amerika dan Cina. Dan ya ini sudah terbukti kuat aja sih ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Beijing untuk bertemu Xi Jinping. Dan dari awal saya lihat aja itu ternyata skeptis. Saya merasa udah skeptis sekali. Tetapi ujungnya dia menjadi orang yang telah terkorup oleh pemimpin tersebut. Jadi akhirnya ya mengkorupsikan pejabat-pejabat itu telah terkorupsi dengan mudah. Kayak terus mendeceiving publik dengan berbagai kebijakan yang mungkin ya merugikan semua masyarakat Indonesia, termasuk kita gitu. Seperti pajak mengambil pajak asal-asalan gitu, kayak royalti lagu cipta pada lagu Indo yang sering nongol, terus artis Hollywood, Eropa, K-pop yang biasa yang kita dengar, yang lagu Korea Selatan kayak Blackpink, BTS, ataupun anime Jepang yang sering kita dengar di mana-mana. Dan mungkin ada besar kemungkinan juga akan menggunakan represif lebih ekstrim lagi, memaksakan untuk yang menggunakan bebas royalti seperti yang sesuai saran pemerintah, seperti lagu propaganda Cina, Rusia, Korut sama Iran, bahkan organisasi ekstremis teroris seperti Irak dan Suriah, seperti yang jihad Al-Qaeda apa gitu, yang mungkin kalau ini sampai benar terjadi, fix negara ini udah hancur secara menyeluruh, yang mungkin viral beberapa tahun kemarin lah gitu, atau ada apa gitu. Dan nilai itu dan hal-hal seperti inilah yang bikin banyak investor asing pada masuk, investor asing maksud saya padahal nggak mau masuk Indonesia. Mereka nggak mau masuk Indonesia, dan kabur dari negara itu, sehingga Indonesia sudah kehilangan banyak investor asing. Jadi udah cabut aja tuh semua, karena ini memang sudah seperti ini kondisinya. Ya habis mau gimana.
dan juga mengubah image negara kita itu mau dibikin negara otoriter. Dan kalau perubahan ini tidak dilakukan dari sekarang, fix negara ini mau jadi negara otoriter, persis seperti kondisi Myanmar di tahun 2021, pakai excessive force yang akan melanggar banyak hak asasi manusia, lindas terus seperti tadi, tapi yang lebih bahaya lagi ya dibungkam. Tetapi ada beberapa update yang tadi saya lihat di berbagai sumber, termasuk sosial media yang mereka berikan. Dari kejadian tersebut, 7 propam atau propam Brimob yang membunuh driver yang tidak bersalah, rakyat biasa tidak bersalah, itu sayangnya tidak dihukum penjara sama sekali, dan cuma mendapatkan minta maaf aja, dan bikin masyarakat tambah geram lagi. Ya makanya kerusuhan akan terus meluas. Dan tidak hanya itu, media yang mau mengekspos tragedi demo dan DPR ternyata bisa dibungkap oleh pihak pemerintah pusat melalui Komdigi dan persetujuan pihak sosial media Asia Pasifik, termasuk TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, dan semua aspek. Jadi apakah kebebasan berpendapat kita akan segera dihapus dan menjadi represi seperti Tiongkok, Korea Utara, Rusia, Iran, dan ekonomi teroris? Apakah hal terburuk terus berlanjut? Kalau kita tidak mau membiarkan, ya harus ada action yang diberikan. Pemerintah harus mendengarkan rakyat. Media luar aja pun juga sudah menyoroti aksi demo di Indonesia untuk saat ini. Ini sungguh memalukan. Meski saya udah mencintai negeri ini, tapi sayangnya pemerintahnya juga sudah brutalnya, tidak main-main. Ini sulit banget untuk kita jelaskan satu persatu ya, karena memang aku tuh berusaha mau share sesuatu lewat threads atau sosmed lain, tapi mereka tak ada yang mau respon, karena saya memang kontennya sedikit. Jadi jadi kalian mau berapa-apa di kolom komentar, saya akan tulis aja. Saya akan baca dan kami akan respons. Lalu ChatGPT mungkin ada yang mau saya bahas lagi. Nanti kalian pantangin aja sosmed lainnya yang ada di kolom deskripsi, siapa tahu aman. Jadi imbauan untuk pemerintah, tolong yang bertindak ke rakyat, ya DPR jangan kabur. Tolonglah stay di rumah, introspeksi diri, jangan bertindak so bodoh-bodoh. Makanya kenapa mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu juga geram pada pemerintah sekarang. Itu nggak ada yang mau nyari solusi malah nyari masalah tambah lagi terus sampai goblok. Dan aksi ini seharusnya menjadi alarm buat pemerintah. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme respons sosial yang adil, bukan cuman keamanan. Ya ini harus dilakukan rombak DPR RI, dan juga ya perlu, ya kalau enggak ya perlu kita ubah presiden aja dari yang sekarang Prabowo jadi BTP Ahok aja tuh sampai 2034. Sesederhana itu kan, karena Ahok itu sudah tak tahu suara rakyatnya. Biar koruptor gak akan berani, tidak akan berani melakukan itu lagi. Simpel kan? Harta-harta yang disita balikin aja ke rakyat, balikin aja tuh ke ini kas negara, terus kas negara kasih aja tuh semua buat rakyat yang menengah ke bawah, miskin dan rentan miskin, lakuin aja.
Ya nanti negara kita tuh bisa kembali 85% maju. Semua karena BTP. Dan kalau tidak ini dilakukan dari sekarang, fix negara Indonesia sudah hancur. Hiperinflasi masa-masalan kayak di Venezuela. Tragedi 1998 akan terulang pada, yang saya pastikan ini bakal terjadi tahun depan, bulan Mei. Bulan Mei sesuai tanggal aslinya di tahun 1998. Terhitung ketika saya ngelihat tanggal 21 Maret 2021 ternyata sama kayak 1993. Dan ternyata di luar ekspektasi, ini beneran hampir terjadi, beneran kejadian lagi. Terulang dengan sendirinya tanpa pandang bulu. Belum lagi ada hal-hal yang lebih mengerikan. Belum lagi hal-hal yang mengerikan seperti film-film Indonesia yang mengangkat tema negara Indonesia hancur itu dan berusaha menyelamatkan negara, ya seperti atau kerabat yang selamat, supaya selamat dari baut, seperti film Foxtrot 6 yang rilis tahun 2019, dan juga penghubungan di Bukit Duri di tahun 2025 yang buatan Joko Anwar. Kalau kalian belum nonton kedua film tersebut, tontonlah dari sekarang. Dan kami minta tolong untuk masyarakat untuk harus hati-hati pada kondisi yang akan semakin ekstrim ke depannya. Jika kondisi terus diperparah, pemerintah bakal melakukan pembatasan internet seperti tragedi tahun 2019. Pembatasan internetnya ya kayak sensor massal, pelambatan kecepatan internet, dan lain sebagainya. Jadi pesan dari saya, kita tidak akan tinggal diam. Kita akan bergerak. Kita harus selamatkan negara kita dari ancaman represif pemerintah yang mungkin yang sudah seperti Tiongkok, Rusia, Korut, maupun Iran, maupun negara diktator lainnya. Dan pemerintah harus dengar suara rakyat. Pakai cara apapun untuk bikin solusi, bukan menambah masalah. Jangan sampai Ahok itu makin terus murka dan ingin menjadi presiden. Jadi harus hati-hati dan waspada. Dan buat masyarakat di luar sana dihimbau, kalau kalian mau live stream, jangan dengarkan himbauan polisi. Ikut saja biar nanti ada buktinya. Kalau misalnya ada kondisi yang terus memperparah keadaan, karena mungkin bisa menjadi barang bukti, supaya kalau ada kejadian seperti Afan tadi, pelaku polisi tersebut harus dihukum penjara seperti kasusnya Verdi Sambo. Dan ini penjaranya harus seperti rakyat, dan juga penurunan status kembali jadi seperti rakyat biasa. Oke, sekian untuk info hal ini. Semoga informasi ini yang mungkin bermanfaat. Kalau ada yang kurang, bisa revisi lewat pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa tinggalin komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.